Ini berbahaya sekali. Orang menyimpan virus tapi dia tidak sadar. Dan kalau diingatkan bisa saja dia melakukan apa? Argue, marah. Yang pertama pilar liberal ini kebebasan. Mereka mendengung-dengungkan kebebasan. Nanti insya Allah. Kemudian penuhanan akal. Jadi rasio ini di atas segala-galanya. Barat sumber rujukan. Jadi kalau mau mengetahui yang benar apa, lihat apa yang ada di mana, yang ada di barat. Nah, kemudian hidup tanpa agama. Ya, ini nanti waktu satu akan kita kupas. Kemudian pada gilirannya melahirkan pluralisme. Kalau sudah sampai ke pluralisme ini, ya udah. Sebenarnya dia telah keluar dari Islam. Orang pluralis itu sebenarnya dia tidak sadar dia sudah keluar dari Islam. Nah, inilah penyakit berbahaya. Ya, awal mulanya dari liberal. Sebelum jadi liberal, sekolah dulu melalui orientalis. Ya, sebagian mereka ada yang kemarin kan sudah kita bahas. Ada yang tidak perlu sekolah ke barat, sekolah di Indonesia, tapi kurikulumnya sama. Dosen dari barat datang mengajar ke kampus mereka. Jadi sama saja kan? Yang beda cuma lingkungannya saja. Kalau di sana dia hidup di lingkungan orang Kanada, kalau di sini dia hidup di lingkungan kaum muslimin. Tapi kurikulum ataupun yang mengajar itu sama saja. Yang pertama, pilar-pilar liberal ini, ya, kebebasan. Di mana saja Anda melihat mereka ingin melampiaskan kebebasan, sedikit-sedikit kebebasan. Nauzubillah. Kita sebagai orang mukmin sudah merasakan kebebasan itu, tapi bukan kebebasan tanpa batas. Islam sendiri sudah datang membebaskan manusia, betul tidak? Islam ini membebaskan manusia dari apa? Dari syirik, dari keyakinan kepada Tuhan-Tuhan tandingan. Nah, ini sedikit mohon maaf ya, jangan ada yang tersinggung. Belakangan ini bentuk syirik itu dalam bentuk batu cincin. Ya, syirik modern di zaman ini batu cincin. Jadi orang yang membeli batu cincin karena berkeyakinan bahwa batu itu membawa berkat kepada dia atau mendatangkan rezeki, dia sudah jatuh di dalam syirik. Hati-hati. Nah, kecuali tidak ada di dalam hatinya itu, dia hanya semata-mata bentuk apa? Dia perhiasan lah kita bilang. Nah, tapi di zaman ini rata-rata orang membeli batu itu bukan karena perhiasan. Ada sedikit. Namun motif pertama membeli batu itu apa? Nah, ini ada khasiat ini batu. Ya, membawa rezeki ini batu. Kalau dia berpandangan seperti itu dan itu keyakinan dalam dirinya, tidak dipungkiri dia sudah jatuh di dalam syirik, maka saudara-saudaraku, hati-hati, jangan bermain dengan kesyirikan. Tipis, bedanya itu tipis sekali, batas itu tipis sekali. Yang tahu hanya Allah dan kita sendiri. Nah, baik, kebebasan. Kebebasan mereka ini tanpa batas. Ya, begitu juga kebebasan berpikir, memikirkan apa saja, tidak peduli itu dilarang Allah atau masih dibolehkan. Yang penting bebas, memikirkan apa saja, sampai memikirkan Allah Ta'ala, memikirkan zat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kita orang mukmin yang dibolehkan memikirkan ciptaan Allah. Ciptaan Allah pikirkan kamu, ya. Tumbuhan, flora, fauna, binatang, pikirkan fenomena alam.
Pikirkan, itu insya Allah semakin menambah apa? Keyakinan kepada pencipta. Tetapi jangan kamu pikirkan tentang Allah, zatnya. Bagaimana ya Allah itu? Na'udzubillah min dzalik. Karena kalau sudah masuk wilayah ini, dia akan bersandingan dengan siapa? Syaitan. Setanlah yang akan menerangi kepalanya. Isi kepala itu dimasuki oleh syaitan. Kata dia, oh ini suatu ide baru, ini cemerlang. Kalau orang sudah berpikir tentang zat Allah Ta'ala. Kemudian kebebasan berekspresi. Ya, sering kita dengar kan? Oh jangan dilarang itu, mereka itu jangan dilarang. Itu kebebasan berekspresi. Kita dalam Islam ekspresi yang benar ada. Tetapi kalau sudah melanggar, menabrak ajaran agama, ini ya kebebasan berekspresi ini Bapak, ya banyak sekarang paham dan aliran ini ya. Ya ada namanya sekarang agama Abraham, ya ada Illuminati. Ini semuanya buatan siapa ini? Yahudi, Zionis, Illuminati. Kemudian Freemasonry. Freemasonry ini dari sudah lama ini adanya. Ya, sebuah organisasi Yahudi yang masuk ke berbagai negara, menempel elit-elit di negara itu, teknokratnya, politisinya, ditempel sama mereka. Bukan orang-orang bawah. Jadi mereka ini masuk melalui kebebasan. Kelihatan enak ya kebebasan, freedom. Wah, siapa yang tidak suka? Anda bebas saja. Tetapi kebebasan yang mereka tanamkan ini kebebasan tanpa agama. Jangan mau diatur-atur sama agama. Na'udzubillah min dzalik. Sementara kita kebebasan yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang ada koridornya. Di dalam koridor ini kamu memang bebas. Tetapi kalau kamu sudah meloncat dari koridor itu, kamu namanya sudah jatuh di dalam kefasikan dan kesyirikan. Kebebasan beragama atau tak beragama. Nah ini mereka begini. Di Eropa kan begitu. Anda bebas percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan. Nah. Dan inilah sekarang yang datang ke Indonesia. Komunisme, Anda bebas untuk tidak percaya sama Tuhan. Itu kebebasan. Anda bebas memilih agama atau tak percaya sama agama, atau mau pindah-pindah agama. Rasain sini dulu, tak cocok, pindah lagi. Tak cocok, pindah lagi. Ada orang yang gonta-ganti ideologi dan agama. Ya, dalam sejarah hidupnya dia pernah sekian tahun menjadi Nasrani. Setiap tahun dia katanya pernah jadi Muslim. Akhirnya dia menjadi komunis ateis. Inilah kebebasan gaya barat. Nah, inilah kebebasan yang menjerumuskan orang kemana? Naru jahannam. Karena kebebasan di sini adalah hawa nafsu, bukan kebebasan yang merupakan fitrah. Ada kebebasan fitrah. Fitrah manusia diberikan Allah kebebasan. Tetapi kalau sudah ini namanya kebebasan hawa nafsu. Dan hawa nafsulah yang membawa orang masuk ke neraka. Gara-gara mengikut hawa nafsunya, dia dijerumuskan. Kemudian kebebasan menafsirkan ajaran agama. Nah, kalau mereka beragama, ini orang-orang liberal sering memakai baju agama. Itu yang kita katakan tadi, mereka yang keluaran dari barat, dari pusat-pusat orientalis, ya, di negara-negara Eropa. Oh, mereka ini bisa baca Quran, bisa menyampaikan ajaran agama, bahkan lidahnya fasih untuk berbicara tentang idiom-idiom Islam. Tetapi salah jalur. Ideologi mereka kebebasan. Jadi bebas menafsirkan. Ya, bebas menafsirkan agama, bebas menafsirkan
hubungan. Inilah dia salah satunya eksesnya bapak-bapak LGBT. Kan ada juga sarjana yang mengatakan Islam tidak melarang homoseksual. Ada nggak sarjana seperti itu? Ada, profesor. Jadi ini apa? Ini kebebasan menafsirkan ajaran agama sampai masuk ke dalam kesesatan. Kemudian, ya, apa kritiknya? Inspirator kebebasan itu adalah iblis. Ya, jadi kalau orang mau bebas, dia sebenarnya terinspirasi oleh siapa? Iblis. Kemudian kebebasan mutlak itu sebenarnya tidak pernah ada, Pak. Tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan saya dibatasi oleh siapa? Kebebasan Anda. Umpamanya saya sekarang beginilah, saya merokok. Lalu Anda orang yang tidak suka dengan rokok. Apabila saya katakan, wah, saya bebas saja saya merokok. Ini kan kebebasan saya. Kebebasan saya itu dibatasi oleh kebebasan orang untuk tidak mau, tidak suka dengan rokok. Saya tidak bisa mengatakan ini kebebasan saya. Baru boleh saya melaksanakan kebebasan itu kalau tidak menyinggung kebebasan orang. Silakan kalau mau merokok di hutan. Kalau di kota, di mana saja orang pasti ada yang tidak suka dengan rokok. Jadi sebenarnya kebebasan yang mutlak itu tidak ada di dunia ini. Jadi oleh karenanya jangan sekali-kali terjebak dalam slogan kebebasan. Kebebasan yang tidak ada panduannya adalah kesesatan. Benar kan? Yang tidak ada panduannya itulah kebebasan yang datang dari syaitan. Lanjut. Ini liberal mendewa-dewakan akal. Ya, akal inilah alat untuk menemukan kebenaran. Sedangkan kita, alat Bapak untuk menemukan yang benar itu apa, Pak? Quran. Wahyu. Wahyulah alat menemukan kebenaran. Kalau kata wahyu A, kita bilang A. Wahyu itu kalau tidak Quran, hadis Nabi. Kan itu cuma wahyu. Pandangan ulama ahli itu tidak wahyu. Yang wahyu Al-Quran atau hadis. Nah, kalau mereka ini, ya akal satu-satunya menilai kebenaran. Kalau tidak cocok sama akalnya, sekalipun itu wahyu, dia akan apa? Singkirkan, dia akan langgar. Kemudian tidak mengakui kemutlakan wahyu. Bahkan ini yang lebih parah. Kata mereka wahyu bisa keliru. Atau wahyu kata mereka cocok untuk zaman lampau, tidak cocok untuk zaman sekarang. Coba saudara dengar namanya kaum wanita ya, yang memperjuangkan, yang meneriakkan apa? Emansipasi. Perempuan bebas sebebas-bebasnya sebagaimana laki-laki. Oh tidak, oh. Bebas selama masih dibolehkan syariat. Kalau sudah keluar dari syariat, tidak ada yang namanya kebebasan. Nah, mendewa-dewakan akal. Kebenaran diukur dari penerimaan masyarakat. Nah, ini lebih celaka lagi. Jadi kalau sebuah masyarakat, umpamanya ini tidak pakai jilbab, kata mereka yang benar ini penilaian masyarakat, karena masyarakatnya tidak suka jilbab. Nah, ini celaka ini. Jadi mengukur kebebasan dengan apa? Penerimaan masyarakat. Jadi kalau tidak diterima masyarakat berarti tidak benar. Astagfirullah. Coba, ya, bahaya. Jadi kebenaran bukan diukur dari masyarakat ridho atau tidak ridho, tetapi diukur dari apa kata Allah dan Rasulnya.
Nah, mereka lupa bahwa akal memiliki keterbatasan. Kemudian akal dibentuk oleh lingkungan setempat, kultur. Nah, akal ini, ya apa yang ada di sekitar kita. Ya, nah, lanjut. Kemudian sudah menjadi fenomena kaum liberal ini, ya ukurannya itu barat. Nah, sekali lagi ya, barat. Umpamanya yang di barat itu yang ngetren apa? Hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu udah jadi ideologi, udah jadi agama yang harus diadopsi semua negara, yang harus diadopsi oleh undang-undang negara. Jadi diukur dari hak asasi manusia. Jadi kalau ada undang-undang yang dinilai diskriminatif, maka undang-undang itu harus batal atau dibatalkan karena bertentangan dengan konsep HAM. Kata siapa? Kata Barat. Nah, itulah mereka di Indonesia ini, aktivis-aktivis HAM ini, inilah mereka orang liberal ini. Ya. Nah, apa saja paham ideologi, teologi yang muncul di Barat sudah serta-merta dipopulasi disebarkan di seluruh negara Muslim melalui itu tadi orang-orang yang belajar ke sana. Jadi makanya di dalam kajian yang lalu, ya saya juga coba menyampaikan bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang cukup riskan penularan liberal ini. Ya, orang belajar umpamanya ilmu sosial, ilmu katakan saja sosiologi, antropologi, apalagi ilmu politik, ya, nah, psikologi. Ya. Ini kalau dipelajari di Barat, otomatis paradigma Barat itulah yang mewarnai keilmuan mereka. Itulah yang akan dituangkannya ke dalam pikiran kita, yang membentuk cara berpikir kita. Makanya Anda lihat di negeri Muslim seperti kita ini, orang-orang liberal inilah yang banyak. Ya, nah, seperti konsep hak asasi manusia, demokratisasi, pluralisme, LGBT, emansipasi wanita. Baik, kritiknya apa? Barat adalah sumber kerusakan hidup manusia. Ya, Barat inilah sumber kerusakan hidup manusia. Manusia aslinya hidup dalam fitrah, lalu oleh Barat dikotori, dihancurkan cara berpikir. Ya, Barat itu bebas Tuhan, Pak, bebas Tuhan. Jadi segala konsep ideologi yang berasal dari Barat itu tidak mengakui eksistensi wahyu. Makanya bertabrakan terus dengan Islam. Makanya di kita ini sering bentrok antara kelompok Islam dengan kelompok yang datang dari Barat ini. Kenapa? Karena mereka ini dibesarkan oleh pemikiran Barat. Barat itu bebas Tuhan. Sementara kita punya ajaran, ada acuan, ada referensi. Apa? Wahyu. Barat membangun peradaban berdasarkan hawa nafsu. Iya. Jadi sampailah sekarang seperti yang Anda lihat, kebebasan seks, kebebasan orang melampiaskan seksualnya, bahkan hingga kepada siapa yang sejenis dengannya. Lanjut. Agama tidak diperlukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dalam pandangan mereka, agama ini menimbulkan fanatisme dan ujungnya menimbulkan konflik. Oleh karenanya manusia hidup tak perlu pakai agama. Inilah paham mereka. Nah, masuklah kita kepada pluralisme. Kalaupun agama diperlukan, tetapi pola beragama itu harus mengacu kepada paham pluralisme. Bagaimana ini paham pluralisme? Tidak ada yang mutlak benar. Semuanya sama.
Islam paling pertama menolak ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna dina indallahil Islam. Ayo, tolong kita baca sama-sama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din satu-satunya yang diakui dan diterima di sisi Allah hanya Islam. Jadi artinya agama lain gimana? Tidak diakui oleh Allah. Allah tidak mengakui ada agama di luar Islam. Soal agama itu ada, itu masalah sosial. Tetapi yang diakui di sisi Allah hanya satu, yaitu Islam. Makanya Islam paling bertentangan dengan konsep apa? Pluralisme. Kewajiban seorang Muslim ini mendakwahi orang supaya masuk Islam. Ini tugas kita ini, termasuk kita yang hadir ini, mengajak orang masuk Islam. Karena kita tahu kalau dia mati tanpa Islam, dia pasti masuk neraka. Jadi apakah Anda rela teman Anda satu kantor nanti di akhirat disiksa di neraka? Teman Anda satu kuliah, tetangga Anda nanti di akhirat masuk neraka? Kalau Anda tidak rela, tidak tega, ajak mereka masuk Islam. Nah, ini dalam pandangan Barat salah. Karena ini tidak sesuai dengan pluralisme. Rasulullah hadir ke dunia untuk mengajak manusia ngapain? Mengajak manusia untuk masuk Islam. Bukan mau memberikan kebebasan manusia untuk memeluk agama di luar Islam. Itu tidak ada. Tugas Rasulullah untuk mengajak hingga ahlul kitab pun yang pernah punya kitab, Yahudi Nasrani, itu diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Pernah Anda dengar Rasulullah mengirim surat kepada raja-raja pada masanya? Raja Heraklius termasuk yang disurati. Raja Persia, Kisra, disurati. Isi suratnya apa? Mengajak Islam. Marilah kamu masuk Islam supaya kamu selamat. Coba kalau Anda ukur di zaman ini ajaran seperti ini dianggap orang apa? Ajaran radikal. Ini ajaran yang salah kalau mengajak orang masuk Islam. Tidak menghargai kebebasan. Padahal Rasulullah diturunkan, dibangkitkan untuk mengajak orang masuk Islam. Jadi berarti apa? Cara berpikir hidup kita ini sudah salah. Cara berpikir kita sudah salah. Tugas kita di dunia ini mengajak orang masuk Islam. Karena kita tahu bahwa orang yang mati tidak dalam keadaan Islam pasti tempatnya di neraka. Dan kita ditugaskan untuk mengajak orang agar selamat. Orang masuk Islam artinya apa? Masuk dalam keselamatan. Tetapi kita, persoalannya apa? Kita sudah dulu dijebak oleh sebuah paham yang namanya toleransi. Betul tidak? Sehingga akhirnya kita terjebak dalam toleransi. Setiap kali kita mau menyampaikan Islam, jangan, harus toleran. Padahal makna toleransi itu di dalam Islam apa? Hubungan sosial, bukan hubungan keagamaan. Hubungan sosial kita dengan orang di luar Islam, hubungan sosial kita bagus. Tetapi dalam soal konsep hidup beragama, kita tidak ada dalam namanya tolak ansur, tidak ada. Jadi masih. Jadi pemeluk agama harus mendapatkan kemanusiaan. Ketimbang ajaran agama ini sekarang ini kan, rezim sekarang ini arahnya kan, rezim pluralis, mengedepankan kemanusiaan, sikit-sikit kemanusiaan, kebinekaan, pluralisme. Kalau mungkin pluralisme ini dijadikan agama baru, Pak. Ya, Yahudi, Kristen, Islam menyatu dalam pluralisme. Inilah maunya mereka.
Lanjut. Anti pada syariat. Oh udah. Kalau yang namanya syariat ini ibarat hantu sama mereka. Ya, tidak boleh disebut syariat. Sekali ada tokoh menyebut syariat itu langsung dicap radikal. Ya, itu dicap radikal langsung kalau sudah bicara syariat. Karena syariat ini dibenci oleh Barat. Syariat adalah hukum masa lalu kata mereka, tidak cocok untuk zaman sekarang. Kalaupun ada yang ingin dipraktekkan, tidak boleh bertentangan dengan tuntutan perlawanan Barat. Dan sekarang baru muncul di kita ini dalam 10 tahun terakhir namanya ekonomi syariah. Ya, ekonomi syariah. Yang hanya dibolehkan dijalankan dari syariah itu hanya aspek ibadah saja yang berhubungan dengan ritual, sholat, puasa dan sejenisnya. Plus belakangan ini disebut ya keuangan syariah. Itu masih dibolehkan lah. Karena tidak menyangkut apa sistem kekuasaan. Nah, bagaimana liberalisme dalam pandangan Islam membawa kepada kekafiran. Terus, nah, sebagai rujukannya dari buku-buku ini dan ini semuanya, insya Allah ada, kecuali yang paling bawah itu sudah habis. Ya, pembaruan Islam dan Orientalisme dalam sorotan sudah di bawah ancaman. Semoga ya Anda bisa memahami lebih detail. Ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Assalamualaikum. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi orang yang memiliki paham dan hidupnya juga liberal dan memiliki paham itu tadi pluralisme tadi, karena mereka ini sebenarnya orang yang dekat dengan kita, entah itu keluarga, kerabat. Apakah kita dengan kita mendiamkan saja kita berdosa, ataukah kadang-kadang kita berpikir bahwa kita sendiri pasti harus banyak menuntut ilmu. Jadi kalau kita sembarangan bicara pun kita tidak boleh. Jadi sikap yang tetap dari kita menghadapi mereka itu gimana? Syukran. Ya, kita hadapi yang pertama dengan menunjukkan kebatilan cara berpikir pluralisme itu, bahwa pluralisme itu akan membawa kepada kekafiran. Kan ini tadi gambaran umumnya kan sudah jelas bagaimana liberalisme ini membawa kepada kekafiran. Nah, dengan gambaran ini insya Allah ini bahan untuk kita menjelaskan kepada mereka. Soal mereka terima atau tidak terima itu nomor 2. Jadi jangan berpikir bagaimana saya harus merubah dia sekarang juga. Perubahan cara berpikir itu bukan sehari 2 hari, bahkan mungkin puluhan tahun baru bisa dia berubah. Hari ini Anda sampaikan kepada dia bagaimana hancurnya cara berpikir orang liberal, tetapi 10 tahun nanti belakangan mungkin dia kena batunya, baru dia berpikir, oh iya ya, dulu ada kawan saya satu kantor. Banyak yang begini, banyak Pak. Puluhan tahun baru dapat hidayah. Dan jangan Anda diam. Nah, ini penyakit kita ini. Oh, menganggap bahwa saya ini kan bukan ustaz. Saya ini masih menuntut ilmu. Jadi kalau begitu saya diam aja lah. Itu tidak benar kan? Ya, itu cara berpikir itu tidak benar. Banding wani wal ayah. Sampai kamu dari aku atau satu ayat pun. Kalau menunggu Anda sampai jadi ahli, nggak sampai-sampai. Ini memang ada sekelompok orang menganggap oh kita ini lagi belajar nih. Jadi kita tidak boleh banyak ngomong. Allah, sampai kapan kamu? Itu paham yang tidak benar itu. Banding wani wal ayah. Langsung sampaikan walaupun satu ayat. Ini tentang kebesaran Islam. Inna dina indallahi Islam. Satu ayat sampaikan. Ini semuanya menghancurkan cara berpikir kaum pluralis. Nah, dan kalau tidak disampaikan, kita bisa kena
dalam hukuman Allah. Apa itu? Menyembunyikan kebenaran. Ya? Jadi jangan cuek dengan lingkungan. Jangan cuek dengan lingkungan. Jadi liberalisme ini Pak bersaudara kandung nanti dengan Syiah. Ini semua aliran-aliran sesat. Itu satu link. Pimpinannya linknya ke atas siapa? Syaitan. Ya. Baik yang berbaju Islam ataupun yang berbaju Zionis. Asli Zionis seperti Freemasonry, ya, Illuminati, asli bajunya itu apa? Zionis. Tapi ada yang berbaju Islam, Syiah. Sama itu satu link. Ke atasnya siapa? Syaitan. Nah, nanti kalian kadang baru-baru kita akan membahas tentang Syiah. Kita pikir Islam beneran, rupanya kamuflase. Ada yang lain? Silakan. Ya, ini terakhir ini soalnya. Ustaz, seperti kita tahu orang-orang liberal kan sebenarnya orang pintar ya. Sebenarnya sekolahnya tinggi-tinggi. Sebenarnya motivasi apa sih yang membuat mereka sampai seperti itu? Ya, bagus. Tertipu. Yang dalam bahasa Al-Qurannya apa? Kaidus syaitan. Kaidus syaitan. Tipu daya syaitan. Memang secara intelek mereka di brainwash itu sebenarnya. Tipu daya itu dikemas dalam bentuk brainwashing. Yang tadinya percaya Islam paling benar, sekarang enggak lagi. Sebenarnya kebenaran itu ada pada semua agama. Na'udzubillahi min dzalik. Kebenaran ada pada semua agama. Nanti bingung Allah menghakiminya. Ini semua benar? Gawat tidak? Kebenaran hanya satu. Tidak mungkin ada dua kebenaran. Baik, sampai di sini dahulu. Ya, mudah-mudahan perjumpaan ini bermanfaat. Bagi yang ingin lebih detail, ya sekali lagi silakan dulu Bapak sudah memiliki buku saya. Silakan dibaca kembali. Kalau nanti ada yang tidak jelas, ya bisa kita diskusi kembali. Yang masih mau mencari, silakan di panitia saya titipkan. Aku lupa lihat wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu